Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Grosir Tinta Printer. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana menggunakan paket printer modifikasi ID card dari Grosir Tinta Printer. Nah, apa saja yang kita modifikasi dan apa saja fasilitas dari printer modifikasi ini kita akan informasikan. Yang pertama, di sini modifikasi untuk exit roll ya. Di sini agar hasil cetaknya aman dari goresan ya. Di sini. Lalu ada tambahan untuk tatakan kertas bagian depan agar ketika keluar kertas tidak langsung jatuh ke bawah, tapi dia tetap masih berada segaris dengan keluarnya media atau kertasnya. Selanjutnya kita ada modifikasi untuk pembuangan. Nah, ini pembuangan kita modifikasi agar lebih aman dan bisa terkontrol ya untuk tinta pembuangannya. Apakah keluar atau tidak, penuh atau tidak bisa kita kontrol. Lalu ada modifikasi ID card. Ini modifikasi yang utama untuk cetak ID card langsung jadi atau blank card ya. Nah, di sini ada juga untuk panduannya. Ada panduan teknisnya untuk printer ID card. Jadi ini untuk setting di Corelnya ya. XY-nya. Nilai XY-nya nanti kita masukkan di Corel, lalu ukuran PVC ID card-nya. Blank card-nya ini nanti kita cetak dengan ukuran seperti ini ya. Panjang lebarnya. Lalu untuk setting cetaknya seperti ini. Nah, setting cetak ini mungkin bisa berubah untuk quality-nya ya, bisa standar atau high sesuai kebutuhan. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Jika ada kesulitan bisa langsung WA di nomor konsultasi teknis. Nah, untuk tray-nya sendiri sudah kita bawakan juga ya. Ini ada kertas pendampingnya. Kita letakkan di sini, kita beri tanda ya. Ini jangan berubah-ubah. Oke, seperti ini. Lalu untuk tray ID card-nya. Ya. Nah, ini untuk tatakan ID card-nya ya. Ini juga kita buatkan, nanti dipasang di belakang, didudukan tray-nya sini. Oke, langsung saja kita praktek untuk cetak ID card langsung jadi. Oke, kita lanjut ke aplikasi Corel Draw ya. Saya menggunakan Corel X7 bebas ya. Yang penting nanti XY-nya bisa disesuaikan. Oke, kita buat kotak dulu di sini. Sini kita buat kotak, ukurannya sembarang. Lalu baru kita setting sesuai dengan ukuran yang ada di panduan teknis ini ya, di sini. Untuk ukuran ID card itu 87,5 ya. Kita buat 87,5. Oke. Di sini yang P-nya ya. P itu panjangnya atau bisa juga tingginya ya, 87. Di sini ya 87,5. Lalu lebarnya itu kita menggunakan 54 ya 0,5. Oke, baru kita enter. Nah, ini ukurannya sudah sesuai ya. Jadi kalau kita klik, ukuran di sini sudah sesuai nih, 54,5 87,5. Nah, itu ya, situ ya. Nah, yang lain-lain tidak perlu kita setting ya. Cuma ini untuk bordernya ini kalau ini kan hanya untuk mal saja ya, untuk sampel ID card-nya ya. Ini seperti ini ukurannya nanti untuk settingnya. Kalau kita masukkan langsung, kita cari file ID card-nya ya. Coba kita copy. Di sini ya ada ya. Kita copy.
kita masukkan di setting sini misalnya. Nah ini ya, ini ukurannya harus 54,5 di sini, 87,5 nih ya. Nah untuk memasukkan XY itu kita butuh print preview. Kita klik file, kita cari print preview di sini ya. Kita klik. Nah, nanti lembar kerjanya seperti ini ya. Kita setting dulu untuk printernya. Kita setting print general. Masuk di sini, kita cari drivernya ya, driver yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan Epson L300 ya. Oke, lalu properties ya. Masuk lagi untuk paper tipenya, kita pakai Epson Mate. Quality-nya bisa high, bisa standar, kita pakai standar aja. Lalu kita masuk more option. More option di sini high speednya kita hilangkan ya. Lalu kita masuk di sini custom, advanced, color control ini ya. Di sini color modenya kita pilih Adobe RGB. Lalu kalau saya biasanya kontras saya naikkan ya 10 sampai 15. Kita coba saturation juga. Lalu kita oke ya. Kita oke, play, oke. Nah di sini sudah ya. Baru kita masukkan nilai XY-nya. Nah nilai XY di sini, nih kita masukkan sesuai yang ada di sini. XY-nya 133,678. Kita masukkan 133,678. Lalu Y nya itu di 233,123 233,123. Nah ini seperti ini ya. Nah beda tray ID card nanti XY nya juga akan beda ya. Kalau ukuran ID card nya untuk settingnya sama. Oke. Nih jadi kita tes, kita klik dulu, kita klik nilai di sini harusnya tidak berubah. Nah ini udah sesuai, ini juga sudah sesuai. Oke, nah ini bisa langsung kita print ya. Oke, untuk settingnya kurang lebih seperti itu, langsung kita proses print. Oke, ini file yang kita siapkan untuk kita cetak di blank cut ya. Nah ini bagian depan, dan untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Nah ini bagian belakang, dan ini bagian depan. Nah kita cetak satu persatu dulu, baru nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Oke. Baik, sebelum kita masuk proses cetaknya, setting sudah jadi, tinggal kita print. Kita siapkan dulu untuk tray ID card-nya. Ini tray ID card. Lalu kita siapkan juga untuk blank card-nya ini ya. Blank card langsung jadi blank card inkjet ya. Blank card inkjet. Lalu kertas pendamping ini bawaan ya. Kita bawakan kertas pendampingnya. Ini diletakkan sini ya. Baru kita pasang untuk tray ID card-nya di bagian belakang, didudukan tray-nya ya. Kita akan proses pasang ya. Oke, ini tray ID card-nya, ini blank card-nya. Kita pasang seperti ini ya. Kita pasang, usahakan terkunci ya. Ini bagian belakang, ini depan, ini seperti ini. Usahakan terkunci. Nah nanti ketika sudah kita pasang, kita pastikan lagi di dudukan tray-nya agar blank card-nya ini benar-benar terkunci ya. Ini masuk seperti ini ya. Kita dorong ya. Kita dorong sampai
batas garis putih ya, ada saya zoom ya. Nah, di sini ada garis putih sini. Kalau sudah melewati, kita tarik ke belakang seperti ini. Nah, dia akan mengunci ini ya, kita tarik ke belakang. Nah, ini kita pastikan lagi, kita tekan ujung-ujungnya, pinggir-pinggirnya sini. Nah, ya, di seputar lengkapnya ini kita tekan, kita pastikan dia sudah masuk ya, sudah di dalam dudukannya ya. Oke, seperti itu ya, baru kita cetak. Oke, baik, sebelum kita proses cetak ya, perlu dipahami untuk teknisnya. Untuk cetak pertama kali itu biasanya nanti tray ID cardnya akan maju duluan. Ketika maju duluan, cara cancelnya seperti apa? Nah, kita tekan bagian tombol kertas ini ya, di sini kita tekan, nanti akan melakukan cancel untuk printernya. Kita coba print ya. Coba print, nah, nanti seperti ini. Nah, ini dia maju duluan ya. Karena maju duluan, nanti cetaknya tidak akan di posisinya ya. Nah, kita tunggu ini narik, kita cancel di sini. Nah, nanti keluar semua. Oke. Nah, untuk yang kedua kita proses seperti tadi ya, teknisnya tidak perlu kita cancel lagi. Oke, saya akan pasang dulu, nanti kita akan langsung cetak. Oke, kita akan masuk proses cetak. Untuk tray ID card sudah terpasang ya, lalu kertas pendamping sudah oke. Di sini sudah masuk ya untuk tatakannya. Kita coba print ya, lalu kita lihat prosesnya. Nah, seperti ini ya prosesnya. Kita tunggu seperti apa nanti hasilnya. Jadi ini printer baru ya, kita modifikasi untuk bisa cetak di blank card atau ID card langsung jadi. Kita cetak satu sisi dulu, setelah itu nanti kita cetak di sisi sebaliknya. Jadi filenya usahakan sudah disiapkan, tinggal kita print. Kita bisa lihat detailnya ya, detail cetaknya. Nah, itu hasilnya sudah bagus ya. Ini untuk cetak di kualitas standar nih, blank card kualitas standar. Nah, kita langsung cetak untuk sisi sebaliknya ya. Kita siapkan untuk blank cardnya, nih blank cardnya kita balik ya. Seperti ini, baliknya seperti ini ya. Nah, seperti ini biar nanti bisa sesuai ya, balik ya. Kita siapkan, kita pasang di belakang untuk dudukan traynya. Oke, sama seperti cetak yang pertama. Untuk cetak kedua juga sama. Di sini kertas pendamping kita siapkan, lalu tray ID cardnya sudah didudukannya. Kita cetak sisi sebaliknya ya, kita proses. Kita lihat. Oke, kita tunggu ya. Kalau yang tadi bagian depan kartu My Pertamina,
Yang ini bagian belakang kartu My Pertamina ya. Untuk setting Epson Mid standar, ini masih standar ya. Kalau mau lebih tajam lagi bisa kualitasnya high, tapi kalau saya sendiri untuk standar sudah cukup. Udah jadi ya untuk ID cardnya, kita lihat di sini ya. Oke, ini hasil cetak blank card ya. Hasilnya seperti ini. Ini ID card langsung jadi ya. Ini, ya, glossy ya. Oke. Jadi buat kalian yang mau cetak ID card langsung jadi, kalian bisa menggunakan printer Epson L121 modifikasi dari Grosir Tinta Printer. Nah, kalian bisa order via Shopee GTP Official Store. Oke, saya kira ini saja untuk tutorial teknis bagaimana menggunakan paket printer Epson modifikasi dari Grosir Tinta Printer. Semoga bisa bermanfaat.